Ada 2 warga Indonesia nih ditahan dan dicurigai dia nih ambil emas secara haram di Jelly Malaysia. Udah pulang aja ke Indonesia karena sebentar lagi pemerintah Indonesia nih akan menghapus batas usia pencari kerja beda. Tapi masalahnya kan belum dihapus Mbak Yu. Terus PHK di Indonesia ini udah membludak Mbak Yu. Lulusan SMP semua Mbak Yu dapat kerja. Di Indonesia S1 banyak pengangguran, bahkan S2 pun pengangguran. Memang beda, gaji yang Indonesia nih cilik mentik. Lebih bagus kerja di luar negeri. Sekarang nih beda, warga Jawa sudah menguasai sebagian Jepang dan Korea. Tunggu sebentar lagi warga Jawa akan bikin gebrakan menguasai Jepang dan Korea. Kalau di Malaysia banyak Mbak Yu. Di Malaysia nggak ada tuyul beda. Di Malaysia ada tuyul, tapi dia orang cakapnya toyol. Oh, kalau di Jawa toyol itu ya toyol. Tak toyol pala kue. Toyor, pakai R. Raw. Ada 2 warga Indonesia nih ditahan dan dicurigai dia nih ambil emas secara haram di Jelly Malaysia. Bilang sama 2 orang Indonesia yang di Malaysia itu beda, pulang aja ke Indonesia karena sebentar lagi pemerintah Indonesia akan menghapuskan batas usia pencari kerja. Kan belum dihapuskan Mbak Yu. Sekejap lagi kan mau dihapus beda. Tapi kan belum dihapus. Kalau tak dihapus macam mana? Ya udah kalau gitu ikut aja warga Jawa yang pindah ke Jepang sama Korea. Nak buat apa kat sana tuh? Kerja. Ya kerja beda biar menguasai Jepang sama Korea. 70% pengelola hotel dan restoran di Jakarta tuh Mbak Yu, dia akan meng-PHK karyawannya. Iya, karena Indonesia nih sekarang lagi efisiensi beda. Karena kegiatan-kegiatan yang kayak di hotel, kayak di restoran tuh semuanya diefisiensi sama pemerintah Indonesia beda. Jadi penurunannya jadi drastis gitu maksudnya Mbak Yu? Iyalah, jadi nggak ada kegiatan terus ya udah tutup. Tapi nanti kalau hotel tutup, hotelnya berantu pula nanti Mbak Yu. Sekarang nih beda, warga Jawa sudah menguasai sebagian Jepang dan Korea. Tunggu sebentar lagi warga Jawa akan bikin gebrakan menguasai Jepang dan Korea. Jadi kita suruh balik aja tuh warga Indonesia yang ditangkap dekat Malaysia. Buat sampean uang-uang Indonesia sing neng Malaysia mulai wae. Sekedap meneh pemerintah Indonesia akan menghapus batas usia pekerja yang ada di Indonesia. Wes mulai wae. Tapi kan belum dihapus Mbak Yu. Nanti tetap susah juga orang tuh cari kerja ke Indonesia. Kalau nggak dapat kerja di Indonesia ya udah ikut aja warga Jawa pindah ke Jepang sama Korea. Kerja di sana menguasai Jepang dan Korea. Tapi masalahnya Mbak Yu yang ditangkap dekat Malaysia tuh warga Indonesia, kasus dia ini berat-berat. Masih beratan mana sih sama utang negara Indonesia? Tapi sekarang nih Mbak Yu, faktanya kerajaan Malaysia tuh menghabiskan 89 juta ringgit Malaysia per tahunnya. Untuk apa? Untuk kasih makan dan minum gratis para pendatang asing tanpa izin yang datang ke Malaysia. Pendatang asing tanpa izin ke Malaysia itu bukan dari Indonesia aja. Jadi dari mana-mana? Banyak dari Thailand, dari Bangladesh, dari Myanmar. Tapi sekarang yang paling sering disebut nih warga Indonesia Mbak Yu. Udah pulang aja ke Indonesia karena sebentar lagi pemerintah Indonesia nih akan menghapus batas usia pencari kerja beda. Tapi masalahnya kan belum dihapus Mbak Yu. Terus PHK di Indonesia ini udah membludak Mbak Yu. Ya udah ikut warga Jawa aja kerja di Jepang sama Korea. Jadi warga Jawa ini udah tak bertani dan bersawah Mbak Yu. Kalau modalnya kuat dengan pupuk yang mahal tuh air lagi, ya silakan bertani. Tapi kalau nggak kuat nih Mbak Yu macam mana? Ya udah ikut aja warga Jawa menguasai Jepang sama Korea. Jadi tak usah ke Malaysia Singapura nih Mbak Yu. Sekarang Malaysia sama Singapura gajinya nggak tinggi beda. Tapi kan kalau misalnya kerja di Malaysia basicnya aja 1.700 RM Mbak Yu. Di Jepang kalau jual pecel lele penghasilannya itu bisa sampai 2 digit loh beda. Orang Jepang nih makan pecel lele juga Mbak Yu. Jual pecel lele di Jepang itu yang beli pasti warga Jawa. Orang Jawa yang kerja di Jepang sama Korea. Dia juga yang beli. Lah, supply and demand beda. Di mana ada permintaan, di situ kita jual. Indonesia nih sekarang nak jual parfum kemenyan Mbak Yu. Ya siapa yang mau beli beda? Genderuwo, kuntilanak. Jadi kok tak setuju lah nih Indonesia jual parfum kemenyan. Mending ikut warga Jawa kerja di Jepang sama Korea. Jual aja parfum kemenyan tuh ke Jepang Mbak Yu. Di Jepang nggak ada genderuwo sama kuntilanak beda. Jadi ada hantu apa? Buat warga Jawa yang tinggal di Jepang dan Korea, di sana ada hantu apa? Komen di bawah. Kalau di Malaysia banyak Mbak Yu. Kalau Malaysia sama Indonesia nih hampir sama hantunya Mbak Yu. Kuntilanak kalau di Indonesia, kalau di Malaysia Pontianak. Di Malaysia nggak ada tuyul beda. Di Malaysia ada tuyul, tapi dia orang cakapnya toyol. Oh, kalau di Jawa toyol itu ya toyol. Tak toyol pala kue. Toyor, pakai R. Raw. Di Malaysia itu juga nggak ada genderuwo beda. Siapa cakap? Banyak genderuwo dekat sana. Dia sebutnya aduh, apa ya kemarin ngomongnya? Aku lupa lagi. Coba warga Malaysia, korang komen dekat bawah. Genderuwo dekat sana tuh korang sebut apa? Kalau di Malaysia nggak ada wewe gombel beda. Ada. Kau coba lah tanya sama warga Malaysia. Wewe gombel dekat Malaysia tuh sebutnya apa? Aku lupa juga nama dia.
Oh, kalau di Malaysia nggak ada tuh namanya kuyang, beda. Di Malaysia tuh banyak kuyang, tapi di sana tuh disebutnya penanggal. Kalau di Malaysia pun nggak ada santet, beda. Siapa cakap? Dia orang cakap nih sebutnya sihir. Oh, kalau gitu bagus nih untuk bikin komunitas, beda. Hantu-hantu di Malaysia sama hantu-hantu di Indonesia nih digabung aja, beda. Jadi komunitas. Biar parfum kemenyan Indonesia nih bisa laku di Malaysia. Siapalah nak beli parfum kemenyan tuh? Belum dicoba, belum tahu loh, beda. Sekarang aja di tahun 2025 warga Jawa itu udah menguasai separuhnya Jepang dan Korea, beda. Tapi kan dia orang nih kerja Mbak Yu, bukan menguasai negara dia tuh sampai ke pemerintahan. Kalau aja warga Jawa nikah sama orang Jepang, warga Jawa nikah sama orang Korea, punya anak, anaknya ini akan meneruskan pemerintahan yang ada di Jepang sama Korea, beda. Tapi kan masih lama Mbak Yu. Di tahun 2999 warga Jawa sudah menguasai Jepang sama Korea, beda. Lama lagi tuh Mbak Yu. Kau masih hidup ke tidak? Aku tak tahu. Daripada kita berharap sama Indonesia, lebih baik kita nih warga Jawa bersatu menguasai Jepang sama Korea. Wah, sampai hasil bumi kita pun Indo nak klaim melampau memang. Kata penolong. Dijawab sama Yusof, orang kita mana tak melombong kerugi, betul. Dijawab lagi sama Belduk Hakim, tak leh lah, nanti komen pula yang klaim tu milik depa. Di Kalimantan Indonesia pun beda, tambang emas dikuasai sama Cina. Tapi kan sekarang kita bercakap nih warga Indonesia yang tambang emas haram dekat Malaysia tuh, dekat Jelly. Kalau gitu ikut aja warga Jawa menguasai Jepang sama Korea. Oh, selama ini doang buat live mendulang emas kat Indonesia, akan tetapi terbongkar jugalah, kata Maxim. Dijawab sama Hadi, depa ni ke yang buat live? Oh, beda, warga Indonesia yang nambang emas live di Indonesia itu ada di berbagai tempat. Kau tahu di mana tempatnya tuh Mbak Yu? Oh, warga Jawa udah tahu tempatnya di mana, beda. Tapi kau cakap tadi warga Jawa ada kuasai Jepang sama Korea sebagian. Iya, makanya jangan kasih tahu di mana tambang emas yang ada di Indonesia. Majulah Singapura. Di tahun 2024 Mbak Yu, orang Jawa di Indonesia nih banyak yang kerja ke luar negeri. Kabur aja dulu, Indonesia gelap. Jawa ki akeh, beda. Jawa ngendi? Jawa akeh. Orang Jawa Mbak Yu yang kerja di luar negeri tuh rata-rata lulusan SMP semua Mbak Yu dapat kerja. Di Indonesia S1 banyak pengangguran, bahkan S2 pun pengangguran. Iya, aku roh, tapi Jawa ngendi, beda. Jawa ki akeh. Jawa mana-mana aja lah Mbak Yu, sama aja Jawa tuh. Jawa ki akeh, beda. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah Mbak Yu. Banyak tuh orang Jawa Tengah yang kerja di luar negeri. Tercatat di tahun 2024 tuh sampai 66.000 orang kerja di luar negeri. Gajinya piro to, beda? Gedira. Di Korea Selatan tuh minimal SMP aja gajinya 24 juta Mbak Yu. Oh, podo karo anggota dewan yang Tanjung Pinang, beda gajine. Nih sampai ada netizen Indonesia nih Mbak Yu, dia bikin kayak gini. Dan ini apa? So, jangan sampai kalian mikir buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau cuman gaji di Indonesia UMR. Memang beda, gaji yang Indonesia nih cilik mentik. Lebih bagus kerja di luar negeri. Tapi sekarang nih, sampai kapan kita nak bergantung dengan luar negeri Mbak Yu? Tak boleh nak bergantung dengan negara sendiri. Sing paling penting neng urip iki, beda. Jawa inilah kunci. Jawa kunci. Kunci apa? Terserah, beda. Sing penting Jawa adalah kunci. Terus gemboknya kat mana? Dulu beda, mbahku itu merantau ke Malaysia, beda. Sekarang netap ding para Jawa Malaysia. Jadi mbah kau lah yang buka peradaban dekat Parit Jawa Malaysia tuh? Ya nggak buka, beda, tapi tinggal di Parit Jawa Malaysia, netep neng kono. Engkau tahu tak Mbak Yu, Presiden Jerman tuh sampai geleng kepala. Di Indonesia nih nak kerja tuh ada syarat batas usia. Kalau di Malaysia sama Singapura beda, nggak ada batasan usia kalau mau kerja. Kalau cocok terus dia punya skill itu boleh dipekerjakan, beda. Walaupun umurnya udah tua. Sampai umur berapa aja tuh Mbak Yu? Nggak ada batasan usia, beda. Pokoknya kalau dia punya skill, dia punya kemauan untuk bekerja, ya monggo silakan. Tapi ada yang komen nih, netizen Fufafa. Dia cakap, kerja dekat sana tuh biar hidup besar juga, kata Lesya. Dijawab sama Kini Jaya, pengeluaran besar, pendapatan besar beda dengan di sini. Pendapatan kecil tapi pengeluarannya besar. Dijawab sama 1% official. Nah ini, tapi jadinya nanti nabung pun bisa loh Kak, kalau misalnya kerja di luar negeri. Betul, kalau orang Indonesia yang kerja di Indonesia itu gajinya kecil, terus dia jadi nggak bisa nabung.